Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Mother. Hari ini kita belajar tentang sistem persamaan linier. Nah, untuk apa materi ini kita pelajari? Kita lihat ya model soalnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini salah satu model soal sistem persamaan linier untuk menentukan harga suatu barang jika seseorang membeli harga dalam jumlah lebih dari satu. Nah, untuk mencari harga persatuannya berapa, ya, antara A dan benda B ini kita bisa menggunakan rumus sistem persamaan linier. Oke, ini salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh berikutnya lagi nih, yang hobi membuat kue atau yang ingin menjadi pengusaha kue. Nah, jika tersedia beberapa bahan, ya, ada beberapa bahan untuk membuat roti tawar jenis yang pertama dan roti tawar jenis kedua dengan bahan-bahan yang bisa dibilang kita manfaatkan seminimal mungkin. Maka berapa banyak roti yang akan kita buat, ini bisa kita menggunakan rumus persamaan linier. Atau contoh yang lainnya lagi, bagi pemilik toko laptop, ya. Nah, dia ingin menjual laptop dengan modal yang bisa dibilang terbatas. Jadi betul-betul dipikirkan laptop jenis apa yang akan dijualnya, ya. Nah, jadi dengan modal yang terbatas tersebut, dia bisa menentukan berapa total yang harus disediakan oleh toko untuk membeli laptop-laptop yang diinginkannya. Nah, jadi banyak sekali gunanya kita mempelajari sistem persamaan linier. Nah, untuk mempelajari ini, kita harus tahu dulu rumus dasarnya. Yuk kita lihat, Sobat Mother. Untuk memahami sistem persamaan linier ini, kamu harus tahu dulu tentang metode eliminasi. Ya, seperti apa metode eliminasi ini? Nih, ada salah satu contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan. Ada dua rumus. Rumus yang pertama, 3x kurang 2y sama dengan 11. Rumus yang kedua, min 4x tambah 3y sama dengan min 2. Nah, apa maksud dari rumus-rumus ini? Rumus-rumus ini tujuannya ingin mencari berapakah nilai x, berapakah nilai y, sehingga kalau diganti dengan angka x dan y ini, hasilnya adalah 11. Dan ini juga sama. Untuk rumus yang kedua, dengan nilai X dan Y yang sama pada rumus yang pertama, maka dia akan menghasilkan nilai min 2. Nah, untuk mendapatkan nilai X dan Y ini, kita gunakanlah rumus eliminasi. Oke, langkah yang pertama, kamu tulis dulu soal yang tadi, ya, rumus yang pertama apa, rumus yang kedua apa. Setelah kamu tulis rumus-rumus tersebut, kamu lihat angka di depan X pada rumus yang pertama, yaitu angka 3. Nah, kamu letakkan di bawah sebelah rumus yang kedua. Tulis kali 3. Begitu juga dengan rumus yang kedua, angka depan X-nya adalah 4. Ya, ABK negatifnya ya. Nah, angkanya kita lihat. Angkanya 4, tuliskan di atas sebelah rumus yang pertama. Tulis kali 4. Nah, apa artinya? Kamu akan mengalihkan semua angka-angka pada rumus yang pertama ini dengan angka 4. Ya. Maka hasilnya 4 kali 3, 12x. 4 kali 2, 8y. 4 kali 11, 44. Nah, untuk tandanya sesuaikan dengan soal pada rumus yang pertama. Nah, begitu juga dengan rumus yang kedua. Kamu kalikan semua angka-angka yang ada pada rumus kedua dengan angka 3. Maka 3 kali min 4, min 12x, tambah 3 kali 3, 9y, sama dengan 3 kali min 2, min 6. Nah,
Tujuannya apa kita mengalihkan 4 dan 3 ini? Supaya angka pada X dijumpai angka yang sama, yaitu angkanya 12. Nah, supaya habis angka 12 ini, jika salah satunya negatif, maka kita buat di sini positif. Ya. Jadi kalau kita buat tandanya tambah, maka 12 tambah min 12, dia tidak akan muncul, hasilnya 0. Nah, yang lainnya juga kita tambahkan, min 8 tambah 9, hasilnya 1. Y tuliskan di bawahnya, ya. Karena hasilnya 1, tidak perlu ditulis, cukup Y saja. Sama dengan 44 tambah min 6, hasilnya 38. Maka kita akan memperoleh nilai Y adalah 38. Oke, selanjutnya, tadi kita melihat angka depan X. Nah, sekarang kita lihat angka depan Y, yaitu 2 dan 3. Nah, sama dengan yang tadi, angka depan Y pada rumus yang pertama, yaitu 2, kamu letakkan di bawah sebelah rumus yang kedua, kali 2. Begitu juga dengan rumus yang kedua, angka depan Y-nya 3, kamu letakkan di atas sebelah rumus yang pertama, tulis kali 3. Jadi, angka pada rumus yang pertama ini, kamu kalikan semuanya dengan 3. 3 kali 3, 9X, kurang 3 kali 2, 6Y, sama dengan 3 kali 11, 33. Yang di bawah juga sama, 2 kali min 4, min 8X, tambah 2 kali 3, 6Y, sama dengan 2 kali min 2, min 4. Nah, sama seperti yang tadi, tujuan kita mengalihkan 2 dan 3 ini untuk menyamakan nilai depan Y-nya, yaitu supaya 6. Nah, karena sudah sama, supaya habis dia tidak muncul Y-nya atau menghasilkan angka depan Y-nya 0, kita buat tambah. Sama seperti yang tadi, karena dia berbeda, satu negatif, satu positif. Jadi kalau kita jumlahkan, dia akan menghasilkan nilai 0. Min 6 tambah 6, tidak muncul lagi Y-nya 0. Nah, yang lain juga sama, kita jumlahkan. 9 tambah min 8, hasilnya 1. Lalu tulis X di sebelahnya. Karena hasilnya 1, angka 1 tidak perlu ditulis. Ya, jadi X saja. Sama dengan 33 tambah min 4, 29. Maka nilai X-nya adalah 29. Jadi, himpunan penyelesaian untuk kedua rumus tersebut adalah diperoleh nilainya untuk X 29 dan nilai Y-nya 38. Nah, untuk menentukan benar tidaknya jawaban kita, boleh kita uji. Oke, untuk menguji jawaban kita benar atau tidak, dengan X sama dengan 29, Y sama dengan 38, kita uji ke rumus yang pertama dulu, ya. Rumus yang pertama ini 3X kurang 2Y sama dengan 11. Dengan nilai X dan Y yang sudah kita dapatkan, maka kita ganti. Kita ganti X-nya dengan angka 29 dan Y-nya dengan 38. Maka 3 kali 29, 87. Kurang 2 kali 38, 76. Sehingga 87 kurang 76 hasilnya 11. Hasil ini sama dengan rumus yang diminta di awal tadi, yaitu 11. Nah, berarti jawaban kita benar. Tapi kalau rasanya masih belum yakin, boleh kita uji ke rumus yang kedua. Kita uji untuk rumus yang kedua, yaitu min 4X tambah 3Y menghasilkan nilai min 2. Kita ganti saja angka X-nya dengan 29 dan Y-nya
dengan angka 38. Maka menjadi min 4 kali 29 tambah 3 kali 38 sama dengan 4 kali 29 min 116 tambah 3 kali 38 114. Min 116 tambah 114 hasilnya adalah min 2. Nah, ternyata hasilnya sama pada soal yang diminta. Berarti nilai X 29 dan Y 38 benar. Nah, bagaimana? Mudah tidak? Agar Sobat Mother paham dengan metode eliminasi, coba Sobat Mother kerjakan soal A dan B ya. Jika Sobat Mother menemukan jawaban A, X-nya 5 dan Y sama dengan min 3, berarti jawabannya betul. Dan untuk soal yang B, jika jawaban X-nya 1 dan Y-nya 2, maka Sobat Mother sudah paham tentang metode eliminasi. Atau Sobat Mother mau menggunakan rumus yang lain, boleh dengan metode gabungan, yaitu menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Seperti apa rumusnya? Yuk kita lihat. Ini salah satu contoh soal untuk kita cari dengan rumus gabungan. Rumus yang pertama, X tambah 2Y sama dengan 2. Rumus yang kedua, X kurang Y sama dengan min 1. Maka langkah yang pertama, kita gunakan dulu rumus eliminasi. Tulis dulu soalnya, X tambah 2Y sama dengan 2, ya, sesuai dengan soal. Lalu rumus yang kedua, X kurang Y sama dengan min 1. Nah, karena angka depan X-nya sudah sama, yaitu sama-sama 1, tidak perlu kita buat kali di sampingnya. Ya, langsung saja, supaya habis X ini, maka apa tanda yang ada di sebelahnya? Ya, betul, kurang. Ya, karena kalau tambah, kita buat di sini, X-nya tidak akan hilang. X tambah X, X-nya akan muncul 2X. Ya, nah, jadi yang betul adalah tanda di sini kurang. Jadi X kurang X, tidak ada nilai di depan X-nya. Ya, hasilnya 0. Nah, lanjut lagi untuk Y, 2Y kurang min Y. Nah, ini Sobat Mother harus teliti ya. Kalau ada min ketemu min, dua tanda bertemu langsung sama, maka menjadi tambah. Ya, jadi artinya 2Y tambah Y, 3Y. Sama dengan 2 kurang min 1. Juga sama, dua tanda bertemu langsung, maka menjadi tambah. 2 tambah 1, 3. Maka 3Y sama dengan 3. Jadi nilai Y adalah 3 bagi 3, 1. Nah, kalau sudah dapat nilai Y-nya, ya, kalau di awal tadi kita lanjut eliminasi. Nah, yang sekarang kita cukup substitusi, yaitu ganti. Kita ganti saja nilai Y sama dengan 1 pada salah satu rumus. Boleh rumus yang pertama, boleh rumus yang kedua. Nah, pada contoh, kita ambil rumus yang pertama. Ya. X tambah 2Y sama dengan 2. Sobat Mother masukkan nilai Y sama dengan 1 ke dalam rumus. Ya. Jadi, X tambah 2. Ganti Y-nya dengan angka 1 menjadi 2 kali 1 sama dengan 2. X tambah 2 kali 1, 2 sama dengan 2. Nah, kita pindahkan angka 2-nya ini ke sebelah kanan sama dengan menjadi X sama dengan 2 kurang 2. Ya. Karena dia berpindah dari tambah menjadi kurang. Angka 2 ini hasil yang di awal tadi. Maka 2 kurang 2 hasilnya 0.
didapatlah X-nya sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaian untuk nilai X-nya adalah 0 dan nilai Y-nya adalah 1. Nah, sama seperti yang tadi, jika Sobat Madar masih ragu dengan jawaban ini, boleh diuji dengan cara memasukkan nilai X yaitu 0 dan Y yaitu 1 ke dalam rumus yang ada. Ya, kita uji ya. 0 tambah 2 kali 1. Betul hasilnya 2? Oke, betul. Kita coba lagi rumus yang kedua. 0 kurang 1 min 1. Betul? Oke, betul. Nah, berarti jawaban yang Sobat Madar buat sudah betul. Nah, inilah cara dengan metode gabungan. Bagaimana? Lebih mudah lagi kan? Nah, jika sudah memahami rumus dasar sistem persamaan linear, maka kita bisa mengerjakan soal cerita dengan rumus sistem persamaan linear. Oke, ini salah satu contoh untuk kita kerjakan ya. Rini membeli 3 benda A dan 4 benda B dengan membayar Rp2.700. Sementara Anis membeli 6 benda A dan 2 benda B dengan membayar Rp3.600. Harga yang harus dibayarkan jika Latif membeli sebuah benda A dan sebuah benda B. Nah, pada soal cerita ini tidak diketahui berapa harga benda A dan berapa harga benda B. Nah, jadi untuk mencari harga benda-benda tersebut, kita ubah dulu soal cerita ini ke dalam rumus. Ya. Ada benda A dan ada benda B. Maka ini kita anggap dengan benda A kecil, benda B kecil. Nah, selanjutnya setelah kita umpamakan dengan A dan B, kita ubah soal cerita ini dengan rumus. 3 benda A menjadi 3A, 4 benda B menjadi 4B, sama dengan kedua harga barang ini, ya, harganya 2.700 sesuai dengan soal cerita. Oke, dapatlah rumus yang pertama. Untuk rumus yang kedua, 6 benda A, 6A tambah 2 benda B, 2B sama dengan total harga dari benda A dan benda B ini adalah 3.600 sesuai dengan soal cerita. Nah, soal sudah berubah menjadi 2 rumus seperti yang kita kerjakan di awal tadi. Karena tidak ada angka yang sama, maka kita samakan dulu, ya. Nah, karena di sini angkanya 3 dan 6, dan angka 3 ini bisa berubah menjadi 6, jadi angka 6 ini tidak perlu kita kalikan dengan angka 3. Ya, jadi cukup aja kita mengalihkan. Bagaimana caranya kita mengali angka 3 ini supaya mencapai 6? Maka dapatlah angka 2. Dan karena angka 6-nya ini sudah sama, bisa disamakan dengan angka 3, jadi cukup dengan kali 1 saja. Artinya tidak diubah. Jadi kita hanya mengubah rumus yang pertama saja. Ya. Maka 3A kali 1, 6A, tambah 4B kali 2, 8B sama dengan 2.700 dikali 2, 5.400. Nah, karena angka 6-nya tidak perlu diubah, jadi rumus yang kedua ini kita tulis ulang lagi. 6A tambah 2B sama dengan 3.600. Sekarang angkanya udah sama, angka depan A-nya. Jadi supaya habis, kita tulis tandanya tanda kurang. Jadi 6A kurang 6A, tidak ada lagi nilai, 0. Nah, lanjut, 8B kurang 2B, 6B. Sama dengan 5.400 dikurang 3.600, 1.800. Jadi, B sama dengan 1.800 dibagi 6, dapatlah 300. Karena sudah dapat nilai 300, untuk rumus selanjutnya kita gunakan saja substitusi. Berarti kita menggunakan metode gabungan.
Pilih salah satu rumus. Kalau pada contoh, yang diambil adalah rumus yang pertama. Maka 3A tambah 4B sama dengan 2700. Ganti nilai B-nya dengan 300 sesuai hasil yang kita dapat tadi. Ya Sobat Mother. Maka 3A tambah 4 kali 300 sama dengan 2700. 3A sama dengan 4 kali 300, 1200. Sama dengan 2700. 3A sama dengan, berarti 1200-nya pindah. Tambah, ya, tandanya tambah. Kalau pindah di luar sama dengan menjadi kurang 1200. Maka 2700 dikurang 1200 hasilnya 1500. 3A sama dengan 1500, maka A sama dengan 1500 dibagi 3 dapat 500. Ya, jadi dapatlah hasilnya A-nya 500 dan B-nya 300. Nah, kita kembalikan lagi ke soal. Berapa harga yang harus dibayar Latif jika Latif membeli satu benda A dan satu benda B? Nah, karena kita sudah tahu harga benda B adalah 300 dan harga benda A adalah 500, berarti total yang harus dibayar Latif adalah 500 ditambah 300 sama dengan 800. Jadi, Latif harus membayar 800 rupiah. Bagaimana Sobat Mother? Bisa memahaminya? Oke, untuk lebih memahaminya, coba Sobat Mother kerjakan soal cerita berikut ini ya. Bayu harus membayar 300.000 untuk membeli 2 baju dan 2 celana. Di toko yang sama, Sinta harus membayar 675.000 untuk 1 baju dan 6 celana. Nah, kalau yang ini ditanya adalah perbandingan harga 1 baju dan 1 celana. Oke, caranya sama seperti yang tadi ya Sobat Mother. Cari dulu harga berapa 1 baju dan berapa harga 1 celana. Oke, selamat mencoba.